Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa abil qasim Muhammad Allahumma salli وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita sudah masuki bulan Muharram, bulan yang mulia dan agung, bulan yang dihormati walau oleh orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, di mana di bulan ini mereka memberhentikan peperangan apabila terjadi peperangan. Bulan Muharram merupakan bulan yang besar nilainya di sisi Allah. Tapi bulan Muharram adalah bulan duka bagi Ahlul Bait, bulan duka bagi pecinta Ahlul Bait, bulan yang mengenangkan pada kita peristiwa yang amat dahsyat yang terjadi dan menimpa Ahlul Bait, di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi jauh telah membicarakan mengenai apa yang akan terjadi di bulan ini. Ringkasnya, bulan Muharram, bulan yang membawa kita pecinta Ahlul Bait di seluruh penjuru dunia akan mengenang apa yang terjadi kepada cucu Rasul sallallahu alaihi wa alihi, apa yang menimpa kepada Abi Abdullah Al-Imam Al-Husain. Karena itu saya ingin majlis tafsir Al-Quran kita insyaallah selama bulan Muharram ini akan kita mengkaji sedikit mengenai Al-Imam Husain, akan kita membicarakan mengenai syahadah Al-Imam Husain, akan kita bicarakan mengenai kebesaran Al-Imam Husain, akan kita bicarakan sedikit agar kita mulai mengenal siapa beliau dan kemudian kita ingin mencintai beliau, karena jaminan Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang mencintai Al-Imam Husain berarti mencintai Rasulullah, dan yang mencintai Rasulullah akan masuk surga bersama Rasulullah. Jauh Rasulullah telah menyebutkan ketika membawa Al-Hasan dan Husain, beliau menyebutkan, beliau bersabda, man ahabba hadain wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai dua anak ini dan mencintai kedua ayahnya dan ibunya, ia akan bersamaku di surga. Surga itu nilainya besar dan mahal, tetapi lebih mahal surga itu kalau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bersama Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lalu bahwa sahibul maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi
Dalam beberapa bait syairnya beliau mengatakan, aku rindu surga bukan karena surganya, tetapi di surga ada Habibullahil Mustafa Muhammad. Rasul menjamin siapa yang mencintai Al-Imam Husain, Al-Imam Al-Hasan, ayahnya, ibunya, akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena itu ingin di bulan Muharram ini kita akan membicarakan, walaupun nanti minggu depan persis mungkin di hari-hari syahadah beliau, tetapi mungkin dalam kajian 2-3 minggu kita akan membicarakan Al-Imam Husain, untuk agar kita lebih mantap mencintai beliau dan bertawassul kepada beliau, pada ibu beliau, datuk beliau, ayah beliau, saudara-saudara beliau, agar kita tetap dihidupkan dalam rangka mencintai Ahlul Bait, dan kelak wafat dalam rangka mencintai Ahlul Bait, dan kelak insyaAllah dibangkitkan masuk surga di belakang mereka. Karena itu malam ini ingin sekali saya membicarakan mengenai Al-Imam Husain. Kalau kita ingin membicarakan mengenai Al-Imam Husain, maka akan saya mulai dengan seperti kita bicarakan imam-imam yang lain. Nama beliau, julukan beliau, nama ayahnya, nama ibunya, baru kita membicarakan kebesaran beliau. Tetapi saya usaha malam ini semampu mungkin. Di depan saya ini ada kitab bernama Muntakhab Fadailin Nabi wa Ahli Baiti, cuplikan pilihan dari keutamaan Nabi dan keluarganya. Ini kitab ringkasan dari 3 jilid, namanya kitab asal nama kitab ini adalah Fadailul Khamsah. Dan dalam buku semua ini, keutamaan Rasul dan Ahlul Bait, semua dalam sini ini kumpulan dari riwayat-riwayat ahli sunnah. Agar benar kita akan mengenal Imam Husain melalui Rasul sendiri, melalui riwayat-riwayat yang membicarakan mengenai Al-Imam Husain. Tujuannya satu, kita ingin mencintai beliau, dan kemudian kita ingin kelak bersama beliau di surga dan datuk beliau sallallahu alaihi wa alihi. Agar kalau kita hadir maulid, kalau sedang magam disebutkan ya Jaddal Hasan wal Husain, kita bisa merenungkan Al-Imam Husain, kita bisa memahami sedikit siapa beliau, agar kemudian yang sedikit itu ada di hati kita. Al-Imam Husain, beliau adalah imam ketiga dari imam Ahlul Bait. Nama beliau Husain, julukan beliau Abu Abdullah, panggilan beliau Abu Abdullah, julukan beliau As-Sibt, cucu Rasulullah. Kalau kita baca doa ziarah wa ala sibtai nabiyir rahmah sayyidai syababi ahlil jannah, ini Sibt Al-Imam Husain. Julukan beliau At-Tayyib, Al-Wafi, Az-Zaki, Al-Mubarak. Terus julukan beliau yang paling terkenal ialah Sayyidu Syababi Ahlil Jannah atau Sayyidus Syuhada, itu juga julukan beliau. Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, karena lisan wahyu menyebutkan begitu, bahwa Hasan dan Husain Sayyidai Syababi Ahlil Jannah. Begitu sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ayah beliau Imamul Masyariq wal Magharib, Ali bin Abi Talib, membela Rasul semenjak kecil dan sampai akhir hayatnya. Ibu beliau As-Siddiqah At-Tahirah, Sayyidati Nisa'il Alamin, Fatimah Az-Zahra. Ibu beliau adalah Fatimah, putri Rasulullah, yang Rasul meletakkan kerelaannya pada putri, pada beliau Fatimah. Wallahi la arda hatta tardai. Datuk Imam Husain dari ibunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nenek beliau dari ibu Ummul Mukminin Khadijatul Kubra alaihassalam, wanita pertama yang memeluk Islam, wanita yang menghabiskan semua hartanya untuk Islam. Kakek atau datuk beliau dari pihak ayahnya Abu Talib, kafilur Rasul sallallahu alaihi wa alihi, wa nasirur Rasul, yang memiara Rasul semenjak umur 8 tahun dan yang membela Rasul sampai akhir hayatnya. Abu Talib, mukminu Quraisy. Nenek beliau dari ayahnya Fatimah binti Asad, ibu Imam Ali bernama Fatimah binti Asad. Ini yang Rasul kalau menyebut Fatimah binti Asad, beliau menyebutkan sallallahu alaihi wa alihi, ummi ba'da ummi, ini ibuku setelah ibuku Aminah. Saudaranya yang seayah, sekandung artinya, Sayyidu Syababi Ahlil Jannah Al-Imam Al-Hasan, saudara lakinya, saudara perempuan beliau yang seayah seibu, Sayyidah Zainab Al-Kubra, Batalatu Karbala, pahlawan Karbala, dan Sayyidah Ummi Kulthum. Kapan beliau lahir? Beliau lahir di Madinah, kota datuk beliau sallallahu alaihi wa alihi, tanggal 3 Sya'ban tahun 4 Hijriah. 3 Sya'ban 4 Hijriah. Usia beliau dalam kandungan ibu beliau cuma 6 bulan. Seperti Yahya dilahirkan juga 6 bulan. Tiga Sya'ban tahun 4 Hijriah. Istri beliau yang paling terkenal adalah Syahzinan atau Syahrbanu, putri dari raja di Kisra. Kedua istri beliau yang paling terkenal juga Lailah binti Abi Marrah. Istri ketiga beliau yang paling terkenal juga Rabab binti Imru'il Qais. Dan masing-masing istri ini ada ceritanya sendiri. Ada yang di Karbala seperti Laila dan Rabab. Putra-putra beliau pertama adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin, Aliul Akbar, Allahu Akbar, yang gugur di Karbala, yang ketika tampil di medan pertempuran, ketika minta izin ayahnya untuk tampil perang menghadapi musuh-musuh Allah, Imam menangis dan memeluknya. Kemudian Imam teriak di hadapan mereka, ketahuilah yang tampil sekarang ini manusia yang wajahnya wajah Rasulullah, syabihu Rasulullah. Kalau kami Bani Hashim rindu Rasulullah, kami melihat wajah ini, tapi wajah itu dibantai oleh musuh-musuh Allah, dan kelak kepalanya pun dilempar-lempar oleh musuh Allah. Syabihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra beliau Ali Zainal Abidin, Ali Al-Akbar, Ali Al-Asghar, kemudian Abdullah Ar-Radhi, Abdullah yang masih umur 6 bulan dan dibantai juga oleh musuh-musuh Allah ketika kehabisan air, dan Imam Ali, Imam Husain mohon minta air. Mereka enggak memberikan air, mereka hanya melepaskan anak panah dan persis kena leher anak itu dan bergetar, wafat mati syahid di pangkuan ayahnya. Putri-putri beliau Sukainah, Fatimah, Zainab dan Ruqayyah. Ketika beliau mulai memikul
imamah setelah wafat saudara beliau. Saat itu umur beliau 47 tahun. Masa beliau memegang atau memikul imamah hanya 10 tahun. Beliau gugur, wafat syahid di Karbala dengan satu peristiwa yang amat dahsyat, tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Tempat makam beliau di Karbala, yang tempat ziarahnya umat pecinta Ahlul Bait dari seluruh penjuru dunia. Inilah Al-Imam Husain, nama beliau, nama ayah beliau, ibu beliau dan semua. Ini beliau adalah Abi Abdullah Al-Imam Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah di hadapan para sahabatnya mengenalkan siapa Imam Husain. Riwayat ini dikutip dalam Kanzul Ummal, juga dalam beberapa buku, Zakhairul Uqba, Mu'jamil Kabir li Tabrani dan lainnya. Cerita singkatnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah di hadapan para sahabatnya, beliau bersabda, "Ala ayyuhan nas, ala ukhbirukum bi khairin nasi jaddan wa jaddah." Hei manusia, maukah kalian kuberitahu mengenai sosok seseorang manusia yang datuk, nenek dan kakeknya yang paling mulia? Ala ukhbirukum bi khairin nasi amman wa ammah. Maukah kalian kuberitahu manusia yang pamannya dan saudara abahnya paling mulia? Ala ukhbirukum bi khairin nasi khalan wa khalah. Maukah kalian kuberitahu seorang mulia yang saudara ibunya yang laki maupun perempuan orang yang mulia juga? Ala ukhbirukum bi khairin nasi aban wa umma. Hai para manusia, maukah kalian kuberitahu sosok manusia yang mulia, ayah dan ibunya orang yang paling mulia? Para sahabat pasti menyahut, "Nah, iya ya Rasulullah." Kemudian Rasul menyebutkan Al-Hasan wal Husain. Orang yang kuanggap mulia tadi itu, yang kusebutkan yang paling mulia itu adalah Hasan dan Husain. Karena jadduhuma Rasulullah, datuknya Rasulullah. Ini Rasulullah ingin mengenalkan kemuliaan anak ini. Datuknya Rasulullah dan neneknya Khadijah al-Kubra. Jadi semulia-mulia datuk, kakek maupun nenek. Terus wa ummuhuma Fatimah binti Rasulillah wa abuhuma Ali ibn Abi Talib. Ibunya anak ini semulia-mulia ibu, karena dia ibunya adalah Fatimah, dan ayahnya semulia-mulia ayah karena ayahnya adalah Ali bin Abi Talib. Terus wa ammuhuma Ja'far ibn Abi Talib wa ammatuhuma Ummu Hani binti Abi Talib. Pamannya, saudara ayahnya lelaki Ja'far Tayyar, mendapat julukan Tayyar yang akan terbang di surga. Sementara ammehnya, saudara abah perempuannya Ummu Hani. Allahu Akbar. Ummu Hani ini adik Imam Ali bin Abi Talib, yang ketika Imam Husain mau keluar dari Madinah, ketika Imam Husain mau meninggalkan kota Madinah, ayyuhal ikhwah, itu semua Bani Hashim kumpul menangis merintih. Saat itu ammehnya Ummu Hani sudah tua keluar. Begitu Ummu Hani keluar, Imam Husain dari jauh mengatakan, "Bukankah ini ammati Ummu Hani?" "Ini." Kata, "Iya." "Kenapa kamu keluar? Aku yang datang ke tempatmu." Ummu Hani dengan mencucurkan air mata dan menangis. Kemudian Ummu Hani sempat mengutarkan beberapa bait syair. Beliau berkata, "Walaysa Ummu Hani, laysa Ummu Hani wahdaha, sa'a haluha khuruj Husainin an madinati jaddihi,
walakinnamal qabru syarifu wa man bihi wa mimbaruhu yabkuna min ajli faqdihi. Bukan cuman Ummu Hani yang sedih, bukan cuman Ummu Hani yang susah sedih ketika Husain meninggalkan kota datuknya yaitu Madinah, tetapi kuburan yang mulia ini dan yang ada dalam kuburan ini serta mimbar Rasulullah semua merintih menangis karena akan jauh dengan Husain. Ini ungkapan Ummu Hani yang Rasul mengatakan seorang manusia yang mulia, baik pamannya maupun saudara perempuan ayahnya. Terus wa khaluhuma Al-Qasim ibn Rasulillah, saudara ibunya anak ini adalah Qasim putra Rasulullah. Terus wa khalatihima, saudara ibu perempuannya Zainab wa Ruqayyah wa Ummi Kulthum, putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Semulia-mulia manusia dilihat dari datuknya, laki maupun perempuannya, kakek maupun neneknya, dari pamannya, dari kedua orang tuanya, dari saudara ibunya, semua paling mulia. Terus apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Wajadduhuma fil jannah wa abuhuma fil jannah wa ummahuma fil jannah wa ammuhuma fil jannah wa ammatuhuma fil jannah wa khalahuma fil jannah wa khalatihima fil jannah wa huma fil jannah wa man ahabbahuma fil jannah. Kedua datuknya di surga, kedua orang tuanya di surga, kedua paman dan antinya, amehnya di surga, kedua saudara ibu laki maupun perempuannya di surga, dan dia sendiri kedua-duanya di surga. Dan siapa yang mencintai keduanya fil jannah, siapa yang berkata ini, yang paling berhak membuka kunci surga, pintu surga, karena kunci ada pada beliau, yaitu Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Ini Rasulullah ketika mengenalkan siapa Hasan dan Husain di tengah-tengah para sahabatnya. Kita malam ini akan mengkaji beliau, mulai beliau lahir, apa yang dilakukan Rasulullah, dan kemudian apa ungkapan-ungkapan Rasulullah terhadap Al-Imam Husain dan juga saudaranya Al-Imam Hasan. Agar kemudian nanti kalau kita kenal begini Rasulullah menyanjung Imam Husain, kok ada manusia yang mengaku dirinya Muslim, mengaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, tapi dengan tega membantai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat berita bahwa Siti Fatimah melahirkan anak keduanya, beliau melakukan seperti ketika Siti Fatimah melahirkan anak pertamanya Hasan. Sejarah mencatat dan bisa dirujuk dalam keterangan yang pernah saya sebutkan Ramadan lalu berkaitan dengan hari lahir Imam Hasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai nama untuk putranya, karena Siti Fatimah Imam Ali memohon dari Rasulullah untuk memberi nama Hasan, pertama lahir abangnya Imam Husain. Rasulullah berkata, aku enggak akan mendahului Allah untuk membeli nama ini. Baru Jibril turun, seraya berkata, ya Muhammad, Rabbuka yukri'uka salam, namakan cucumu putra Fatimah seperti anaknya Harun. Kata Rasulullah, siapa anak Harun? Kata Jibril, Syubbar. Kata Rasulullah, bahasaku bahasa Arab. Kata Jibril, Hasan. Ketika lahir Imam Husain pun begitu peristiwa yang sama. Allah merintahkan namakan seperti anaknya Harun. Setelah Syubbar siapa? Syubbair. Lisanku Arab, kata Rasulullah, Husain. Rasul yang memberi nama, ayyuhal ikhwah. Dan Rasul tidak memberi nama atau tidak melakukan sesuatu kecuali hanya perintah dari Allah. Lahir disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang memberi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang saya sebut tadi bisa dirujuk dalam Al-Adabul Mufrad lil Bukhari berkaitan dengan pemberian nama seperti putra Harun. Ketika lahir, Rasul yang mengadani di telinga kanannya dan kemudian mendengungkan iqamat di telinga kiri. Allahu Akbar. Rasul yang menyebut pertama di telinga yang baru lahir ini kalimat Allahu Akbar dari lidah Rasulullah. Dan kalimat itu yang telah dipegang oleh Al-Imam Husain sampai akhir hayatnya. Yang pertama memberikan kalimat itu Rasulullah, dan kemudian besar dengan kalimat itu dan memperjuangkan kalimat itu, dan akhirnya gugur dengan kalimat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar ada pada Imam Husain, maka itu semua musuh kecil bagi beliau, karena hanya Allahu Akbar yang mengadani langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itu dalam Mustadrak, dalam Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal semua meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengadani, adzana fi udhunil Husain hina waladatu Fatimah. Terus juga disebutkan, Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi memberi ta'widz, artinya doa keselamatan bagi Hasan dan Husain, benteng keselamatan. Beliau sallallahu alaihi wa alihi menyebutkan, An Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi yu'awwidhul Hasan wal Husain wa yaqulu inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam Bukhari bahwa Rasulullah memberi ta'widz. Ta'widz itu kalimat-kalimat seperti doa selamat agar selamat. Rasulullah ketika memberikan kepada Hasan dan Husain, beliau berkata, datuk kalian dulu Ibrahim juga melakukan seperti ini kepada putranya Ismail. Apa doanya? Dan Ishak, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Semoga Allah menyelamatkan dari gangguan syaitan, gangguan mata, dan gangguan semua yang ingin melakukan perbuatan keji kepadanya. Yang melakukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal dan Isabah, juga Sahih Bukhari menyebutkan bahwa semua riwayat ini menyebutkan Al-Imam Husain itu syabih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mirip Rasulullah. Pantesan Aliul Akbar, putra beliau yang paling mirip dari Rasulullah, karena dilahirkan dari Al-Imam Husain yang beliau sendiri mirip Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dalam hadisnya begitu, syabih Rasulullah. Itu bisa bayangkan ayyuhal ikhwah, orang yang mirip Rasulullah wajahnya, dan memang dari cucu beliau yang paling beliau cintai. Sebenarnya kan saya sebutkan beberapa hadis mengenai beliau. Tetapi ketika perut terlalu banyak kemasukan haram, ketika daging banyak tumbuh dari hal-hal yang haram, ketika cuman hubbud dunya yang diinginkan manusia, maka orang-orang semacam itu akan tega membantai wajah yang mirip wajah Rasulullah. Bukan cuma dibantai, diperlakukan yang paling keji. Syabihu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imam Husain sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bukhari pernah meriwayatkan begini ayyuhal ikhwah, dalam kitab Bad'il Khalq, dalam bab manaqib Al-Hasan wal Husain, meriwayatkan dari Anas bin Malik qal, utiya Ubaidullah bin Ziyad bi ra'sil Husain bin Ali faja'ala fi tast faja'ala yankut wa qala fi husnihi syai'a faqala Anas kana ashbahuhum bi Rasulillah wa kana makhzuban bil wasm. Qadi meriwayatkan
ketika kepala Imam Husain dibawa kepada Ibn Ziyad dan dia mempermainkan kepala itu, Anas menceritakan wajah ini wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membicarakan Al-Imam Husain, kita membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Husain itu adalah di pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Hasan dan Husain itu disebutkan raihanatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyejuk hati beliau, penyenang beliau itu apabila melihat Al-Hasan dan Husain. Yang paling menyenangkan beliau adalah kedua mereka berdua itu qurratu ainihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dirujuk dalam Bukhari, Kitabul Adab, Babu Rahmatil Walad wa Takbiluhu wa Mu'anaqatuh. Riwayatnya An Abi Nu'aim qala kuntu syahidan li Ibni Umar wa sa'alahu rajulun an damil ba'ud. Dia bilang, aku waktu itu ada di samping Ibn Umar, datang seorang pada Ibnu Umar tanya mengenai hukumnya darahnya nyamuk. Ibnu Umar berkata, "Mimman anta?" Dari mana kamu? Faqala min ahli al-Iraq. Aku dari Irak. Dia dari Irak, tanya Ibnu Umar mengenai hukumnya darahnya nyamuk. Qala unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'ud. Coba kalian lihat orang ini tanya kepadaku mengenai hukumnya darahnya nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wa alihi. Sementara mereka telah membunuh cucu putra Rasulullah, cucu Rasulullah. Waqad sami'tu, ini hadisnya Ibnu Umar. Sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi yaqul huma raihanataya finad dunya. Keduanya itu penyenangku, penghiburku, penyejuk hatiku di dunia. La ilaha illallah. Riwayat-riwayat kebesaran Imam Husain begini banyak, dan orang-orang yang hadir saat itu juga bukan gak tahu. Manusia yang paling terkutuk yang pernah duduk di dada Imam Husain juga dia tahu. Shimir ibn Diljawshan laknatullahi alaih, ketika duduk di dada Abi Abdullah al-Husain, dia teriak, aku tahu kamu anaknya Ali al-Murtadha, anaknya Mustafa Muhammad al-Mustafa, anaknya Fatimah. Aku tahu ibumu, ayahmu, datukmu punya syafaat di akhirat, tapi aku lebih mengharapkan imbalan Ibnu Ziyad untuk membawa kepalamu daripada syafaat datukmu. Tahu ayyuhal ikhwah. Kadang-kadang kita ini sering diungkapkan pahalanya orang menggembirakan seorang mukmin. Mungkin juga pernah saya sampaikan di majelis ta'lim ini, hadis dari Rasulullah diriwayatkan Imam Ja'far, nanti orang di kuburan itu ada yang mendampingi dia, orang mukmin yang soleh, Anda mendampingi, menyelamatkan dari semua apa yang terjadi di kubur, dia menyelamatkan. Ketika dibangkitkan, dia ikut bangkit. Dia berkata pada orang itu, kamu jangan khawatir, semua pos di akhirat ini, di mahsyar ini, ada hisab, ada mizan, semuanya ada sirat, aku menyelesaikan kamu jangan ikut-ikut. Dalam semua pos dia menyelesaikan, sampai persis dalam pintu surga. Kata makhluk itu, karena perbuatan kita nanti di hari kiamat berbentuk, ayyuhal ikhwah, ada bentuknya. Kata dia, sekarang wahai mukmin, masuklah surga kamu. Kata orang mukmin, sebentar, aku enggak masuk dulu. Kamu ini siapa? Mulai di kuburan kamu mendampingi aku dan menyelamatkan aku dalam semua keadaan. Kamu ini siapa? Kata dia, ana idkhalus surur li akhikal mu'min. Aku pahalanya dari apa? Pahala engkau sering menggembirakan saudara mukminmu, pahalanya. Kalau menggembirakan atau idkhalus surur, menggembirakan orang mukmin itu begitu besar pahalanya, apakah kita enggak ingin menggembirakan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi Muhammad? Berapa pahalanya menggembirakan Rasulullah? Ini malah bukan menggembirakan, menyedihkan Rasulullah, membantai keluarga Rasulullah.
mengincak-incak. Dan nanti akan sampai minggu-minggu ke depan bagaimana kejahatan musuh-musuh itu. Tapi sejarah ini kita nggak mau berhenti dalam sejarah, ayyuhal ikhwah. Seperti yang sering saya ungkapkan, kita mengkaji sejarah untuk melihat diri kita. Kenapa mereka menjadi semacam itu? Untuk agar kita menjauhi perilaku-perilaku, hal-hal yang menyebabkan mereka jadi seperti mereka. Karena perilaku itu kita harus jauhi perilaku ini. Kalau enggak, kita akan hanyut seperti mereka. Wa na'udzubillah min dzalik. Al-Hasan dan Al-Husain raihanata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah sangat senang dan terhibur dengan Al-Hasan dan Husain. Pernah Rasulullah ini menaruh Al-Imam Hasan dan Husain di atas pundaknya begini. Rasulullah berjalan. Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika orang melihat alangkah nikmatnya kendaraannya itu, alangkah mulianya kendaraan itu, Rasulullah berkata, wa ni'mar rakiban. Juga alangkah mulianya yang sedang menaik kedua anak ini. Wa ni'mar rakiban huma. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah kalau sholat, kadang-kadang Al-Imam Husain naik ke sini, sholat dilamakan, dipendekkan karena Al-Imam Husain. Dan ini riwayat-riwayatnya semua ada. Rasulullah khutbah, menyampaikan risalah Allah. Di tengah-tengah khutbah masuk Al-Imam Hasan, masih kecil baru berjalan begitu. Kemudian karena bajunya agak panjang, beliau jatuh. Rasul di tengah khutbah di atas mimbar turun mengambil dulu, baru digendong. Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Rasul yang semua gerak-geriknya perintah Allah. Rasul ingin mengajari kepada umat dan kepada kita yang membaca sejarah ini sampai hari kiamat. Kalau jatuh tidak sakit anak itu, jatuh saja saya harus bantu, saya harus berhenti dari khutbah saya. Perhatikan wahai umatku, jatuh saya tidak mau, walaupun tidak nangis anak itu, tapi jatuhnya saya tidak mau. Apalagi nanti ada umat yang akan membantai. Bukan saja beliau jatuh, bahkan mereka yang menjatuhkan, mereka yang melakukan perilaku yang keji. Rasul khutbah, dipotong khutbah beliau. Lihat Tirmidzi, lihat Nasa'i, lihat Ibnu Majah, lihat Abi Dawud, lihat Hakim dalam Mustadraknya. Semua itu menceritakan, meriwayatkan bahwa Rasul pernah khutbah, di tengah-tengah khutbah berhenti mengambil Al-Hasan Al-Husain karena jatuh. Ini saya masih ingat, saya masih membacakan saja riwayat-riwayat dan kebesaran ini. Baru nanti kita akan baca juga komentar Rasul sallallahu alaihi wa alihi pada mereka ini. Tarikh Baghdad meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan riwayat dari Ibnu Abbas ini dalam Tarikh Baghdad, juga Manaqib Khawarizm, Faraidus Simtain, Mizanul I'tidal. Rasulullah beliau pernah bersabda ketika aku Mi'raj. Ketika aku Mi'raj, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi. Ini hadisnya. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, lailata urija bi ila as-sama, ra'aitu ala babil jannati maktuban. Ketika aku di-mi'rajkan, aku melihat depan pintu surga ada tulisan. Dengarkan siapa Imam Husain. Ini yang berbicara datuk beliau Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Apa yang tertulis dalam pintu surga? Ra'aitu maktuban ala babil jannati maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Hibbullah Al-Hasan wal-Husain Safwatullah Fatimah Khiyaratullah Ala baghidihim la'natullah.
tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Aliyun hibbullah, hib artinya habibullah, kekasih Allah, Al Hasan wal Husain safwatullah, makhluk pilihan Allah. Apakah makhluk pilihan Allah kemudian akan diperlakukan semacam ini? Fatimah khiyaratullah, Fatimah pun makhluk pilihan Allah. Ala baghidhim la'natullah, laknat Allah atas yang membenci mereka, tertulis di depan di pintu surga. Dan riwayat-riwayat ini bisa dirujuk dalam buku-buku yang saya sebut tadi. Al-Imam Husain dan Imam Hasan merupakan safwatullah. Terus orang yang mencintai Imam Husain akan memperoleh apa? Tadi saya singgung hadisnya sallallahu alaihi wa alihi. Hadis ini juga disebutkan Mustadrak Hakim, Mustadrak Sahihain Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal, Haythami. Hadisnya dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah keluar membawa Hasan dan Husain. Sekali mencium yang ini, sekali mencium yang sini, sallallahu alaihi wa alihi. Sampai datang pada kita, keluar dari rumah membawa rumah, sampai duduk di para sahabatnya. Kemudian faqala lahu rajul, ya Rasulullah innaka tuhibbuhuma. Ada orang berkata, ya Rasulullah kamu mencintai dua anak ini. Karena begitu keluar dari rumah beliau membawa dua ini, sekali mencium ke yang Hasan, sekali mencium Husain, sampai duduk di depan para sahabatnya. Ada yang tanya, atuhibbuhuma? Faqala na'am, iya kata Rasulullah. Kemudian dengarkan sabda beliau, man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapa yang mencintai keduanya ini berarti telah mencintai aku. Yang membenci keduanya ini berarti membenci aku. Riwayat-riwayat lainnya gamblang, yang mencintai Rasulullah akan kemana? Yang membenci Rasulullah akan kemana? Jalannya gamblang sekali. Karena membenci mereka berarti mengganggu Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah. Dosanya menyakiti hati orang biasa saja besar, seperti menggembirakan mukmin biasa besar pahalanya. Tapi bagaimana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Kalau dalam Abi Dawud Rasulullah mengatakan, yaqulu fil Hasan wal Husain, man ahabbani falyuhibb hadain. Siapa yang mencintai aku, hendaklah mencintai kedua anak ini. Ayyuhal ikhwah, lidah suci ini tidak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangan sampai ada di benak seseorang muslim mengatakan Rasulullah apa enggak terlalu menyanjung keluarganya. Jangan pernah ada ini. Karena Rasulullah ma'sum. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyebutkan bahwa kedua-duanya ini, Al Hasan dan Husain itu ialah Sayyida Syababi Ahlil Jannah, penghulu pemuda surga, ahli surga. Kalau di surga semua jadi muda kita, maka pemimpinnya, penghulunya adalah mereka berdua. Kalau di surga ini sekian banyak orang masuk surga dari al-anbiya wal mu'minin dan semuanya, maka penghuni surga semua itu sayyiduhum Al Hasan wal Husain. Siapa mereka berdua? Safwatullah ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itu dalam Tirmidzi disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Ahmad bin Hanbal pun meriwayatkan dalam musnadnya, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang semua menunjukkan bahwa sayyida syababi ahlil jannah Al Hasan wal Husain. Allah, sayyid syababi ahlil jannah. Pasukan Umar bin Sa'ad
ketika mengepung Imam Husain. Di waktu salat Imam Husain salat dengan rombongannya. Di sana pun salat dengan rombongannya. Orang mukmin salat, puasa, zakat, haji, mencintai Rasulullah, selawat, semuanya menghadap surga. Sah. Kerelaan Allah dan surga. Imam Husain salat dengan rombongannya, Allahu Akbar. Salatnya cucu Rasulullah. Salatnya Safwatullah. Salatnya sayyidu syababi ahlil jannah. Salatnya yang mencintainya berarti mencintai Rasulullah. Tapi dari rombongan sana keluar mendekati Imam Husain, seraya berkata, percuma enggak diterima salatmu wahai Husain. Enggak diterima salatmu. Allahu Akbar. Nanti mungkin harus kita kaji juga, kenapa jadi begini hati mereka itu, kenapa? Karena kalau kita nggak cari ini, takut-takut kita juga melakukan hal-hal seperti mereka. Akhirnya kita menjadi manusia seperti mereka. Wa na'udzubillah min dzalik. Wa na'udzubillah min dzalik. Sayyidu syababi ahlil jannah. Bukan cuma akan masuk surga, bukan cuma penghuni surga, bukan cuma akan mensyafaati orang supaya masuk surga, bukan cuma itu, tetapi sayyidu syababi ahlil jannah, penghuni semua penghuni surga. Dan ini lisan wahyu yang berbicara, sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam, sayyidu syababi ahlil jannah. Bahkan ayyuhal ikhwah, Tarikh Baghdadi, Majma'uz Zawaid, dan beberapa buku lainnya meriwayatkan, Tabrani juga meriwayatkan, Ibn Asakir, Haythami meriwayatkan bahwa Allah menghias surga itu, menghias dengan Al-Hasan wal Husain, menghias surga. Kalau kita tidak kenal penghias surga dan yang akan menjadi hiasan surga dan gak mencintai, kemudian kita melihat orang membantainya, memukulnya, kita mengenang saja dilarang. Hasya wa kalla. Sampai sehari kiamat tetap kita mengatakan kullu yaumin asyura wa kullu ardin karbala. Diriwayatkan dalam Tarikh Baghdadi, Muttaqi juga fi Kanzil Ummal, Tabrani, Ibn Asakir, Haythami, Majma'iz Zawaid dari Anas. Kalau Tarikh Baghdad dari Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, lamma istaqarra ahlul jannah fil jannah, ketika penghuni surga sudah masuk surga semuanya, manggon di surga, qalatil jannah, surga berkata, ya Rabb, wa'adtani an tuzayyinani bi ruknaini min arkanik, kamu janji untuk menghias aku dengan 2 tiang. Qala alam uzayyinuka bil Hasan wal Husain, saud Allah, bukankah aku sudah menghias kamu wahai surga dengan Hasan dan Husain? Qal Rasulullah, famasatil jannah maisan kama tamisul arus. Terus mesem dengan bangga surga itu, Rasulullah menggambarkan seperti bangganya kemantian wanita ketika berpakaian yang paling indah begitu. Terus bangga surga. Yang menghiasi surga Al-Hasan wal Husain. Terus yang kita mau rindu surga enggak mau kenal Hasan dan Husain. Enggak mau menangisi apa yang menimpa kepada Hasan dan Husain. Akan mencintai yang membantai Hasan dan Husain, mustahil. Karena yang mencintai Rasulullah tidak bisa mencintai musuh Rasulullah, enggak pernah ketemu. Allah menghias surga ini dengan Al-Hasan wal Husain. Lebih dari itu, kita akan menemukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini saya akan lewati begitu banyak semestinya, cuma kita akan lewat. Tirmidzi meriwayatkan, Musnad Ahmad Tirmidzi meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, juga Hakim dalam Mustadraknya, Ibn al-Athir, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Hurairah dan buku-buku lain.
Riwayatnya apa? Rasul sallallahu alaihi wa alihi an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala li Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Rasul pernah bersabda kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Apa sabda beliau? Ana harbun liman harabtum wa silmun liman salamtum. Ibnu Majah meriwayatkan ana silmun liman salamtum wa harbun liman harabtum afwan. Aku perang dengan siapa yang kalian perangi, aku damai dengan siapa yang damai dengan kalian. Seperti waktu berkaitan dengan hadithul kisah, Rasulullah menyebut ana silmun liman salamakum, harbun liman harabakum, adu muhibbun li muhibbikum, aduun li a'daikum. Cinta yang mencintai kalian, membenci yang membenci kalian. Artinya apa? Yang kita akan tawarkan ini bahaya. Artinya bersama Rasulullah atau berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silmun, damai dengan Rasulullah atau perang dengan Rasulullah. Memerangi aulia Allah itu berarti perang dengan Allah. Apalagi yang kita bayangkan kalau memerangi Rasulullah. Riwayat-riwayat yang amat gamblang sekali ketika Ummul Fadl, istri Abbas, datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mimpi sesuatu tapi menakutkan. Apa? Gak enak aku omongkan. Omongkan apa, kata Rasulullah? Aku mimpi seakan-akan sepenggal dari tubuhmu dilemparkan kepadaku. Kata Rasulullah, khairan ra'ait, kamu lihat baik. Fatimah akan melahirkan anak, nanti kamu yang gendong anak itu. Artinya jasad Imam Husain, jasad Rasulullah. Mereka sebenarnya bukan menginjak-injak dada Imam Husain, tetapi mereka mengincar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengincar Zahra. Karena Rasulullah damai dengan yang damai dengan mereka. Belum lagi akan kita baca saudara ki, Husainun minni wa ana min Husain. Karena itu satu-satunya orang yang lahir langsung ditangis ya Rasulullah. Biasanya orang lahir disambut dengan gembira, yang lahir nangis, yang menyambut gembira. Tapi riwayat-riwayat yang sahih, ketika Rasulullah, Siti Fatimah melahirkan Imam Husain, ketika telah diberikan pada Rasulullah, Rasulullah mencium, setelah meladzani dan semuanya, Rasulullah menangis. Kata Ummul Fadl dalam riwayat Ummi Salamah, riwayat Ummul Fadl istri Abbas, ini kenapa kamu nangis? Kamu mendapatkan cucu waktu gembira. Iya gembira. Cuma Jibril datang kepadaku bahwa anakku ini bakal dibantai oleh umatku. Bakal dibantai. Bahkan Ummi Salamah meriwayatkan, Rasul memberitahu kepadaku jangan ada yang masuk sekarang ke tempat ini. Waktu itu di rumah Ummi Salamah. Kata Ummi Salamah, datang Husain masih kecil masuk, aku mau tahan gak bisa masuk. Terus ada di pangkuan Rasulullah. Gak lama mendengarkan tangisan Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Jibril datang memberitahu padaku, anakku ini bakal dibantai oleh umatku. Dan Jibril memberitahu tempatnya di mana, di Karbala, dan ini tanah diambilkan oleh Jibril. Simpanlah wa Ummi Salamah. Kalau nanti tanah ini berubah jadi darah, berarti anakku Husain telah gugur. Jadi kalau ada orang menangisi Imam Husain ini bukan bid'ah ayuhal ikhwah. Ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya begini banyak, Rasulullah telah menangisi sebelum jauh terjadi itu. Allah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi telah sering membicarakan mengenai apa yang akan terjadi kepada cucu beliau Al-Imam Husain. Sampai berkaitan dengan Karbala dan pembantaian dan apa yang akan terjadi pada Imam Husain, ini Rasulullah telah menyampaikan kepada beberapa sahabatnya, terutama ketika kita membicarakan Ummi Salamah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi telah diberi tanah dari Karbala karena Rasul diberi oleh Jibril. Jadi peristiwa ini sudah dibicarakan lama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
Ini sepintas mengenai apa Imam Husain dalam riwayat-riwayat buku kita. Dan ini kebesaran Imam Husain di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak mencintai Imam Husain kalau bukan bahwa Imam Husain ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena Rasul cuma hubungannya dengan Allah. Kemudian kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina. Husain dariku dan aku dari Husain, kata Rasulullah. Allah. Ayah beliau nafsur Rasul dalam surat Mubahalah, wa anfusana wa anfusakum. Ibu beliau badha'at Rasulullah, sepenggal Rasulullah, bahkan hati Rasulullah, qalbul Mustafa Zahra alaihassalam. Ini juga badha'at Rasulullah. Husainun minni, Husain dariku. Apa iya Rasulullah orang yang paling fasih berbahasa? Apa cuman memberitahu pada depan para sahabatnya, Husain dariku, cuman urusannya karena Husain anaknya Fatimah? Pun mereka semua tahu kalau ini putra dari Fatimah. Tapi Rasulullah ingin memberikan satu gelar besar untuk Imam Husain. Bukan hanya berkaitan daging darah dagingku, karena ini sudah tahu mereka semuanya. Rasul enggak menjelaskan pun mereka tahu bahwa Husain min Rasulullah, karena Husain adalah anak dari Fatimah dan Fatimah adalah putri Rasulullah. Tetapi Rasul ingin menggambarkan bahwa Husain minni, apa yang ada padaku, apa yang kubawa dari risalah ini, apa yang kumiliki kebesaran dari Allah, apa yang ada padaku ada pada Husain. Keberanian menyampaikan risalah, Allahu Akbar. Kedermawanan Rasulullah, ibadah Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Apa yang kita cari? Husainun minni, dariku ini. Tapi akhir hadis ini, wa ana min Husain. Allah. Wallahi, saya enggak tahu apa maksudnya ana min Husain itu. Paling bisa meraba-raba dari buku-buku yang bisa dibaca. Rasul mengatakan aku dari Husain. Titel lebih besar apa yang ada dimiliki oleh Imam Husain ini? Wa ana min Husain. Karena Rasul membawa syariat, Rasul membawa hukum Allah. Rasul punya tugas untuk menyampaikan yang hak dan menegakkan yang hak dan berkorban demi hak. Rasul ingin menyebutkan pengorbanan Husain adalah itu yang ada dariku dan aku dari pengorbanan itu. Langgengnya risalahku ini adalah ada pada Husain. Artinya bisa kita rujuk sabda Imam Husain ketika dipaksa untuk berbaiat kepada Yazid. Beliau cuma berkata, alal Islam salam, Islam selesai, habis kalau umat Islam ini dipimpin orang seperti Yazid. Artinya kebangkitan Imam Husain itu adalah penerus penegakan risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian orang mengatakan, bahkan dalam beberapa buku disebutkan ini ungkapan abduh wallahu a'lam, abduh, al-islamu muhammadiyul wujud baqaiyul Husain atau kama qala. Wujudnya Islam tampil ini dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyelamat Islam yang bisa akhirnya sampai difahami sampai akhir zaman ini adalah kebangkitan Al-Imam Husain. Karena sesuatu itu ketika perlu dua, ketika ditampilkan agar wujud dan ketika dijaga. Tampil wujud gak dijaga habis. Dan kalau gak wujud bagaimana menjaganya? Jadi perlu ada yang mewujudkan, mencetuskan Islam ini dan ada yang menjaga Islam. Karena itu kemudian Imam Husain demi untuk menjaga risalah datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan pernah kita ungkapkan dalam banyak pertemuan tahun-tahun yang lalu, demi untuk menjaga risalah Rasulullah, Imam Husain memberitahu pada dunia semuanya bahwa semua ini murah kalau kita dihadapkan untuk menjaga risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat wahai dunia dan sepanjang zaman, lihatlah aku cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain cucu Rasulullah. Ketika beliau khutbah, dari timur sampai barat di bumi sekarang ini tidak ada putra dari putri Muhammad kecuali aku. Dari timur dan barat tidak ada sahibul kisah, yang ada tinggal aku. Imam Husain ingin menjelaskan bahwa Husain minni wa ana min Husain, sabda Rasul ini, dan kebangkitan Imam Husain, aku cucu Rasulullah. Aku bangkit bukan sendirian, bersama keluargaku. Keluargaku yang kubawa lelaki dan wanita, dan yang kubawa ini yang besar maupun kecil, karena aku ingin menjelaskan bahwa semua ini murah dibandingkan untuk menyelamatkan Islam. Karena itu kemudian Karbala ini satu madrasah kabirah, sekolahan yang besar. Dalam madrasah ini pelajaran semua keindahan ada pada sini yang ditampilkan oleh Imam Husain. Adakah keluarga lebih mulia dari keluarga Rasulullah? Keluarga itu yang dikorbankan oleh Imam Husain demi baqa risalat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tetap langgeng risalah Rasulullah. Beliau ingin menampakkan pada sejarah 18 lebih keluarga beliau gugur. Anak beliau yang besar, Aliul Akbar, yang wajahnya wajah Rasulullah, sampai anak yang umur 6 bulan semua gugur. Dan tetap tegar Al-Imam Husain. Masih ingat pernah saya sampaikan, ketika anak yang umur 6 bulan itu kena anak panah, bentar sampai mati tangan Imam Husain. Imam Husain mengambil darahnya anak itu, karena kena panah di sini, diambil darahnya, dilempar ke atas. Kemudian beliau alaihissalam, kemudian beliau berkata, hawana alai annahu fi ainillah, semua ini murah bagiku karena ini dalam lindungan Allah, dalam di jalan Allah, semua ini murah. Anak masih umur 6 bulan ini. Ketika beliau kembali ke kemahnya bawa anak ini, ibunya Sukainah teriak, "Abah, kagak anak ini. Abah, apakah kamu datang membawa air sama adikku?" Ibunya anak ini juga bangun di kemahnya. "Apakah dapat anakku air, wahai Husain?" Imam Husain cuma mengatakan, "A'zamallahu lakumul ajr." Semoga Allah melipat gandakan pahala kalian. Telah mati gugur anak ini. Dari yang paling mirip wajahnya sama Rasulullah sampai yang anak umur 6 bulan. Imam cuma ingin menyatakan pada dunia, kalau kita dihadapkan berkaitan dengan risalah Rasulullah untuk menyelamatkan Islam, semua murah. Belum lagi Imam Husain bukan gak tahu apa yang akan menimpa wanita-wanita Rasul, putri-putri Rasulullah. Imam sangat tahu apa yang akan terjadi pada Zainab, pada Ummi Kulsum, pada Ruqayyah. Tapi Imam ingin mengatakan pada semua kita penganut agama yang dibawa datuk beliau, bahwa untuk menyelamatkan Islam semua murah. Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husaina. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Husainun minni wa ana min Husain. Kalau kita lihat satu saja riwayat ini, sabda Rasulullah berkaitan Husain, dariku dan aku dari Husain, kita akan tahu besarnya Al-Imam Husain. Tetapi mereka orang-orang musuh-musuh Allah itu melupakan semua ini karena mereka mengejar dunia yang mereka belum pasti juga mendapatkan dunia itu. Pernah kita bicarakan berkaitan dengan akhir khutbah beliau. Insya Allah minggu depan kita bicarakan lagi. Karena penyakit-penyakit yang ada pada musuh-musuh itu perlu kita kaji, ayyuhal ikhwah.
Kalau enggak, kita takut tergelincir masuk ke situ. Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husaina. Kita ini mengharap surga. Kita kalau doa mohon ampun dari Allah agar memperoleh ridha Allah, mohon surga. Sayyidu syababi ahlil jannah, penghulu pemuda surga semuanya. Yang surga dihias, siap melepaskan keluarganya, anaknya, cucunya, dan dirinya semua dilepaskan demi untuk relahan Allah. Ini sedikit mengenai Al-Imam Husain yang kita kaji malam ini. Dan malam-malam berikutnya tetap kita bersama Imam Husain. Sekali lagi ayol ikhwah, kita tidak mau berhenti hanya dalam mengkaji, tapi kita selalu mohon kepada Allah dan mulai melawan hawa nafsu untuk mampu mengamalkan, mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Ahlul Bait yang mereka bawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ungkapan kita bahwa kita cinta Rasulullah ada sedikit bukti cinta tersebut. Kalau kita mencintai Rasulullah, yang lainnya murah, enggak masalah semuanya. Yang penting punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kajian kita malam ini, dan kita akhiri, kita mohon pada Allah, bertawassul pada Rasul, pada Zahra, pada Hasan dan Husain dan a'immatul athhar. Kita mohon kepada Allah, Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha was-sirril mustawda'i fiha salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqi al-Husain wa abihi wa ummihi wa abihi wa jaddihi wa akhihi. Allahumma arzuqna hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik. واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.